يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, semoga yang sedang menyimak dan mendengarkan suara ini sedang dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sejahtera. Jika ada yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan jika ada yang sedang dalam keadaan kesusahan, semoga Allah segera berikan jalan keluar dan kemudahan yang sempurna. Jika ada di antara para pendengar semua yang sedang dalam keadaan berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, semoga Allah segera akan bersatu kembali dengan kemudahan, dengan keridhaan, dengan keberkahan. Baik saudaraku sekalian, kita lanjutkan pada episode yang ketiga ini. Kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, puasa bulan Ramadan adalah rukun yang keempat dalam rukun Islam yang sudah kita sama-sama ketahui. Pertama, berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk beribadah puasa, sebagaimana telah diwajibkan pula ibadah puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian dengan amal ibadah puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sabda Nabi Muhammad SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi pula bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Pilar yang kedua atau rukun dasar yang kedua dari Islam adalah wa iqamis shalah, menegakkan ibadah salat. Wa itaiz zakah, menunaikan kewajiban pembayaran zakat. Kemudian wa shaumi Ramadan yang keempatnya, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kelimanya wa hajjil baitil haram, melakukan ibadah haji menuju rumah yang disucikan, menuju Baitul Haram, menuju Baitullah. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai ketakwaan kita. Ya. Ketika Allah mengingatkan kita bahwa orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Berarti orang yang bertakwa itu orang yang pasti akan masuk ke dalam alam keabadian yang penuh dan kebahagiaan, yaitu jannah, surga. Surga Allah telah ciptakan sebagai tempat kekasih-kekasihnya Allah, dari kalangan para nabi, para rasul, dan hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Dan mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti takwa itu sangat penting buat kita. Karena takwalah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang sejati, abadi, yang di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan juga yang sejati dan abadi. Ternyata untuk mendapatkan itu semua adalah dengan ketakwaan. Dan takwa bisa kita raih, salah satu sarana yang paling efektif
adalah dengan kita melaksanakan ibadah puasa, seperti yang tadi kita baca dalam ayat Al-Quran. Dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa juga adalah berpuasa. Berpuasa sekali lagi akan mengantarkan kita pada derajat kemuliaan, yaitu takwa. Berpuasa akan menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, berpuasa itu Allah akan lipat gandakan setiap kebaikan yang kita sedang lakukan atau yang telah kita lakukan. Dan selanjutnya, berpuasa itu akan mengangkat tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bacakan hadisnya dalam episode yang kedua. Ya. Ibadah puasa spesial, khusus dijadikan oleh Allah hanya untuk Allah semata. Dari antara amalan-amalan ibadah yang lainnya, dikatakan bahwa setiap amal manusia itu pada ujungnya akan menjadi bagian untuk manusia itu sendiri. Tapi puasa, kata Allah berfirman dalam hadis kursinya, tetapi puasa tidak, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku pula yang akan berikan balasan dari amal ibadah puasa itu. Sekali lagi ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah puasa itu. Saudaraku sekalian, puasa itu ketika Allah berfirman adalah fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan membalas, memberikan pahala yang sangat sesuai dengan ibadah puasa itu. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika ia berbuka dan kesenangan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh keistimewaan itu pun kemudian dijelaskan kembali bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis ini pun muttafaqun alaih. Hadis yang lain yang menunjukkan keistimewaan puasa sering kita dengar, ya, dan mari kita ingat lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua orang beriman yang jujur dengan keimanannya, semua orang yang mengetahui hakikat kehidupan dan dia jujur dengan sepanjang perjalanan hidupnya, maka dia senantiasa mengharap akan ampunan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan berpuasa yang dilandasi oleh keimanan serta ihtisaban, semata berharap pahala dari Allah dari puasa yang dia niatkan dan dia lakukan, maka puasa itu akan menyebabkan dirinya diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita baca pada episode yang ketiga ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هويتنا تبينها قيمنا ورثناها على